Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan membahas satu buah soal tentang materi gerak benda pada satu dimensi. Jadi terdapat sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan sebesar 4 meter per detik pada arah sumbu X positif dengan arah percepatan sebesar 1 meter per sekon pangkat 2 pada arah sumbu X negatif. Kemudian tentukanlah jarak tempuh benda setelah benda bergerak selama 15 detik. Jadi pada soal ini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat arah yang berbeda antara vektor kecepatan dan vektor percepatannya. Yakni kecepatannya mengarah pada arah sumbu X positif, tetapi percepatannya itu dia mengarah pada arah sumbu X negatif. Oleh karena itu, nanti akan ada suatu momen di mana pergerakan bendanya itu dia akan berbalik arah. Oke. Oleh karena itu, kita harus mencari terlebih dahulu waktu di mana benda tersebut itu dia berbalik arah. Berarti ditandai dengan kecepatan bendanya itu dia akan bernilai 0. Oleh sebab itu, waktu saat kecepatan bernilai 0, maka kita bisa cari menggunakan persamaan berikut, yakni Vt sama dengan V0 dikurang A dikalikan dengan T. Dengan memasukkan syaratnya bahwa Vt-nya bernilai 0, maka nanti diperoleh 0 sama dengan V0 dikurang A dikalikan dengan T. Dari sini kita bisa menentukan waktu di mana benda tersebut berhenti, yakni T sama dengan V0 dibagi A, dengan memasukkan nilai V0-nya yakni 4 meter per sekon, lalu nilai percepatannya yakni sebesar 1 meter per sekon pangkat 2, maka kita peroleh nilai sebesar 4 detik. Nah, jadi ketika benda bergerak selama waktu 0 sampai 4 detik itu dia bergerak ke arah kanan. Kemudian dia berhenti, lalu dia akan berbalik arah. Nah, sehingga jarak tempuh total dari benda tersebut, yakni jarak tempuh benda selama bergerak dengan waktu 4 detik ditambah dengan jarak tempuh benda setelah bergerak selama 11 detik. Oleh karena itu kita cari terlebih dahulu berapa jarak tempuh benda dari 0 hingga 4 detik. Berarti kita menggunakan persamaan GLBB, yakni S sama dengan V0T dikurang setengah AT pangkat 2. Di sini kita masukkan nilai V0-nya, yakni sebesar 4 meter per sekon, lalu T-nya itu sebesar 4 detik, kemudian percepatannya sebesar 1 meter per sekon pangkat 2. Apabila kita menyelesaikan persamaan yang kedua ini, maka nanti akan kita peroleh bahwa selama waktu 0 hingga 4 detik itu benda telah bergerak sejauh 8 meter. Nah, kemudian pada jarak 8 meter ini benda itu berhenti. Oke, dia berhenti, kemudian dia berbalik arah sampai dengan waktu 4 detik hingga 15 detik. Berarti selisihnya itu sebesar 11 detik. Oleh karena itu kita cari lagi berapa jarak tempuh benda mulai dari detik ke-4 sampai dengan detik ke-15. Dengan menggunakan persamaan yang sama, yakni S sama dengan V0T dikurang setengah AT pangkat 2. Tetapi pada saat detik ke-4 hingga ke-15 itu, benda berhenti. Oleh karena itu, V0-nya dia nanti akan bernilai sama dengan 0. Olehnya kita peroleh S sama dengan 0 meter per sekon kita kalikan dengan 11 detik dikurang dengan setengah dikalikan dengan percepatannya 1 meter per sekon pangkat 2 dikalikan dengan kuadrat dari waktunya yakni 11 detik. Apabila kita menyelesaikan persamaan ini, maka nanti akan kita peroleh hasil sebesar minus 60,5 meter. Adapun tanda minus di sini dia mengindikasikan bahwa pergerakan benda itu berlawanan dengan arah benda sebelumnya. Sehingga yang ditanyakan oleh soal itu adalah jarak tempuhnya. Oleh karena itu,
Kalau kita berbicara tentang jarak, maka kita berbicara tentang besaran skalar. Jadi jarak itu merupakan jumlah total lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Oleh karena itu, kita cukup menjumlahkan jarak tempuh total dari benda tersebut, yakni dari 0 hingga 4 detik ditambah dengan 4 detik sampai dengan 15 detik. Nanti akan kita peroleh bahwa jarak totalnya yakni sebesar 8 meter ditambah dengan 60,5 meter, yakni sebesar 68,5 meter. Kalau begitu, sekian untuk sesi latihan soal kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.